Halo, udah di-share belum, Kak? Oke, Udah masuk belum, Kak? udah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada siang hari ini, kami dari kelompok BES Pertamina akan melanjutkan hasil presentasi kami sebagai laporan akhir, di mana nantinya akan membahas saya tentang kegagalannya, tadi tentang estimasi SOC-nya, dan Mas Randy tentang anomali data yang telah kami bahas di presentasi sebelumnya. Materi pembahasannya sama, namun karena saya harus membahas tentang BMS, di presentasi kedua kami telah menampilkan data yang sudah diolah bersama, jadi ditemukan banyak anomali-anomali, sehingga saya akan membahas tentang analisis kegagalannya menggunakan metode-metode untuk penganalisis kegagalan. Lalu ada membahas estimasi SOC dan anomali datanya. Analisis kegagalan pada BES Pertamina. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kami akan melakukan penganalisisan kegagalan menggunakan metode FMEA. FMEA itu sendiri, mungkin kita udah tahu, adalah singkatan dari Value Mode Effect Analysis, di mana itu merupakan pendekatan sistematik yang menerapkan suatu metode dalam bentuk tabel untuk membantu proses pemikiran yang digunakan oleh suatu instansi atau perusahaan tertentu untuk mengidentifikasi mode kegagalan. Nah, di sini adalah beberapa kriteria yang digunakan untuk menuliskan kegagalan dalam FMEA. Nah, sebelumnya kita akan mengenal analisa kuantitatif FMEA. Jadi ada beberapa variabel-variabel yang digunakan dalam FMEA itu sendiri. Dikenal yang pertama ada occurrence, 2 detection, 3 severity, 4 risk priority number. Occurrence adalah menunjukkan sesuatu yang spesifik untuk menerangkan rata-rata kegagalan dapat terjadi. Detection adalah penilaian dari alat tersebut agar dapat mendeteksi penyebab potensial terjadinya kegagalan. Yang ketiga, severity. Severity adalah penilaian dari seberapa parah kejadian itu terjadi. Nah, risk priority number adalah perkalian antara occurrence, detection, severity yang menunjukkan angka prioritas kegagalan itu terjadi. Nah, untuk menentukan nilai occurrence, detection, severity, biasanya ada standarnya. Di sini kami mengambil contoh dari Journal Design and Analysis of the Use of Repurposed Electric Vehicle Batteries for Stationary Energy Storage di Kanada. Di mana di sini ada range 1 sampai 10. Nah, nilai ini menunjukkan tingkat kegagalan dari suatu sistem. Nah, misalkan nilai severity-nya 10 itu menandakan hazardous without warning. Nah, sedangkan occurrence itu inevitable atau tidak dapat diperkirakan. Lalu detection-nya adalah absolutely uncertainty. Nah, nantinya ketika ada kegagalan terjadi, untuk menuliskan tabel FMEA-nya itu menurut standar ini. Selanjutnya, nah dari referensi jurnal yang telah kami peroleh, itu jurnal yang tadi pada tahun 2019, mereka menuangkan beberapa diagram yang digunakan untuk menentukan tabel FMEA. Jadi pada BES, Battery Energy Storage System, ada 2 diagram yang digunakan sehingga dipermudah untuk menentukan tabel FMEA-nya. Yang pertama adalah diagram batas atau boundary diagram, dan yang kedua adalah use case diagram. Nah, diagram batas ini adalah menunjukkan hubungan tiap komponen yang membentuk suatu BES itu sendiri. Nah, misalkan di sini adalah ada 4 komponen utama, misalkan battery pack, inverter, controller, dan charger. Nah, diagram batas ini akan menunjukkan hubungan antara inverter, controller, charger, dan battery pack berdasarkan 3 hubungan, yaitu physical connection, energy transfer, dan data exchange. Misalkan ini inverter, dia akan melakukan hubungan dengan battery pack berupa physical connection dan energy transfer, begitu juga dengan controller, yaitu data exchange. Nah, penentuan hubungan ini sebenarnya baik dan harusnya dilakukan terlebih dahulu, sehingga nanti bisa mengetahui
Jika inverter rusak, maka kemungkinan rusak yang lainnya adalah kemungkinan battery pack atau controller, di mana jenis kerusakannya mungkin disebabkan karena physical connection-nya, atau energi transfernya, atau data exchange-nya. Mungkin ada jenis hubungan yang lain, tapi kami menampilkan 3 ini saja yang paling utama atau yang paling general biasanya terjadi pada suatu base. Lalu adalah diagram use case. Diagram use case ini menunjukkan interaksi antara sistem dengan user. Nah, di sini hubungannya adalah bagaimana sih jika terjadi kegagalan itu, apakah mungkin dari transfer data dari sistem itu ke user, atau pembacaan data dari user, atau supply energi dari grid, atau ketika dilakukan maintenance mungkin terjadi error, human error, atau bagaimana. Nah, di sini diturunkan bagaimana sih bentuk diagram use case dari suatu base itu sendiri. Jadi nanti bisa dijabarkan bagaimana kegagalannya dan ditentukan dalam bentuk tabel. Nah, FMEA berdasarkan diagram 2 diagram tadi pada baterai energi storage system, kegagalannya itu paling utama atau paling sering terjadi ada 4, yaitu dipengaruhi oleh item charger, battery pack, BMS-nya, dan baterai itu sendiri. Di mana potensial failure dari charger itu biasanya diakibatkan karena overheating, kalau battery pack juga overheating, dan BMS overheating, dan lithiumnya itu adalah thermal runaway. Nah, ini referensi yang kami temukan untuk menuliskan tabel FMEA pada base Pertamina. Lalu kemudian ini identifikasi kegagalan di base Pertamina dengan FMEA. Dari hasil diskusi kami menemukan bahwa kegagalan dari base Pertamina itu mungkin bisa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pada bagian skadanya, BMS, baterai, dan TMS. Nah, potensial failure mode-nya atau jenis kegagalannya itu adalah pada SCADA, kemungkinan kegagalan SCADA server, konversi data yang tidak valid. Nah, efeknya adalah kegagalan monitoring data, pembacaan data kurang tepat, dan penyebabnya kegagalan pada komunikasi data atau delay time. Nah, untuk nilai ini disesuaikan dengan tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya, lalu dikalikan dan mendapatkan nilai risk priority number-nya. Selanjutnya BMS. BMS jenis kegagalannya ada mungkin kegagalan pembacaan data sensor arus, pembacaan data sensor tegangan, sensor suhu, kinerja cell balancing, dan atau kinerja sistem itu secara menyeluruh. Efeknya itu adalah estimasi SOC pada baterai tidak bisa dilakukan, ketidakseimbangan nilai tegangan sel pada modul, adanya ketidakseimbangan suhu yang terjadi, kondisi baterai yang tidak sama, BMS tidak bisa mengikuti perubahan degradasi kapasitas sel baterai. Nah, penyebabnya kemungkinan delay time, sensor arus tidak bekerja dengan baik, penggunaan metode passive cell balancing yang kurang sesuai, dan lain-lain. Nah, ini beberapa kegagalan yang ditemukan. Selanjutnya, pada sel baterai itu sendiri, adanya ditemukan baterai kembung, penurunan kapasitas baterai, ketidakseimbangan suhu setiap sel, dan efeknya bisa menyebabkan meledak, gradasi kapasitas baterai, dan kondisi setiap sel yang tidak sama. Penyebabnya adalah karena short circuit, susunan sel baterai, atau proses dari charge dan discharge itu sendiri. Nah, di sini ada TMS. TMS adalah Thermal Management System. Sebenarnya Thermal Management System-nya sudah bekerja dengan baik, namun tetap dimasukkan karena masih ditemukan beberapa gejala, yaitu tadi salah satunya adalah suhu sel baterai yang tidak seimbang. Jadi kemungkinan bisa diperbaiki atau dimodif agar nantinya TMS itu dapat bekerja pada sel baterai, bukan pada suatu kabinet aja, seperti itu. Nah, setelah kami ulik kembali di jurnal itu, selain menggunakan FMEA, ternyata baiknya pada base itu dapat dilakukan juga FTA atau fault tree analysis untuk menganalisa kegagalan yang terjadi pada base. Di mana FTA itu adalah suatu alat untuk menganalisis suatu kegagalan dalam bentuk visual atau gambar dan model logika, sehingga lebih mudah dihubungkan penyebab kegagalan sampai ke akar-akar permasalahannya. Nah, di sini kita menggunakan simbol-simbol seperti gambar berikut.
dan keterangannya, di mana langkah-langkahnya yang pertama adalah identifikasi kejadian utama yang mungkin akan ditentukan untuk dianalisis dan dicari penyebabnya. Lalu step 2, tambahkan kondisi atau kejadian yang dapat berkontribusi atau mengakibatkan kejadian utama tadi terjadi. Yang ketiga, tetapkan logic gate sesuai dengan gabungan peristiwa yang menunjukkan apakah kedua peristiwa itu saling berpengaruh atau terjadi pada waktu yang sama. Yang keempat, lanjutkan dengan mengidentifikasi peristiwa yang berkontribusi dan menetapkan simbol logika untuk menghubungkan peristiwa yang mungkin terjadi. Yang kelima, tetapkan probabilitas kemungkinan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dengan memikirkan kemungkinan berdasarkan probabilitas. Nah, untuk FTA ini, berdasarkan jurnal acuan tersebut, sebaiknya fault tree analysis ini digunakan bukan pada sistemnya, tapi lebih ke misalkan keselamatan kerja dari BES itu sendiri. Nah, kebetulan dari laporan yang kami temukan bahwa BES Pertamina itu sudah ada hazard identification and risk assessment-nya pada BES. Nah, kami mencoba untuk menganalisisnya berdasarkan FTA. Nah, di sini misalkan kami ngambil contoh adalah kriterianya adalah ledakan, di mana korbannya itu adalah orang atau kerusakan barang, penyebabnya bisa eksplosif, sumbernya emisi dari baterai atau dari luar, dan deteksi didinya adalah sensor gas eksplosif. Nah, analisis FTA-nya sebagai berikut, di mana penyebab ledakan pada BES itu disebabkan karena instalasi listrik atau instalasi secara mekanikalnya atau kegagalan dalam programming sensornya atau short circuit atau overcharge, thermal runaway, cooling, dan inspection dan lain-lain. Nah, ini diturunkan dari misalkan contoh adalah short circuit overcharge itu disebabkan karena adanya catastrophic failure. Yang sepemahaman saya, catastrophic failure itu adalah kegagalan yang tiba-tiba terjadi yang tidak dapat dihindarkan. Jadi ini bisa disebabkan karena operating wear atau karena disebabkan excess heat. Nah, di sini menandakan atau ini di mana salah satu kejadian itu bisa terjadi karena kejadian lain. Salah satu kejadian lain dapat terjadi. Jadi salah satu mempengaruhi terhadap kegagalan yang lain. Selanjutnya, koreksi dari presentasi kedua adalah kami menampilkan kembali data availability BES Pertamina, namun sesuai operasinya yaitu dari tanggal 8 November 2019 sampai 15 Januari 2020, di mana sudah disesuaikan lagi untuk skalanya sehingga datanya itu bisa dilihat secara keseluruhan. Namun untuk satu per modulnya mungkin terlihat sama, padahal sebenarnya di sini nilainya cukup berbeda. Nah, di sini secara umum nilai availability terbesar untuk klaster 1 terdapat pada kabinet 4, yaitu 90% lebih. Sedangkan yang paling kecil itu pada kabinet 1, itu nggak nyampe 10%. Selanjutnya pada klaster 2, paling besar itu di kabinet 5, dan yang paling kecil kemungkinan di kabinet 6. Sedangkan untuk tiap modulnya, misalkan pada kabinet 1, modul 3 cenderung lebih tinggi nilai availability-nya. Begitu juga untuk klaster 1. Biasanya modul 3 lebih cenderung tinggi availability-nya. Nah, kemungkinan kenapa hal ini bisa terjadi ya kembali lagi ke kegagalan yang tadi dan presentasi kedua yang sudah kami jelaskan oleh Mas Randy juga tepatnya, bagaimana bisa data itu terjadi secara ada data yang hilang atau ada grafik yang terlihat tidak signifikan dengan yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Dea. Kepada Mbak Dea, silakan. Selanjutnya, ini merupakan perjalanan estimasi SOC yang telah diteliti oleh beberapa peneliti, oleh banyak orang. Dimulai dari tahun 1938 dan yang terakhir tahun 2017, di awal penelitiannya tahun 1938
untuk estimasi SOC ini menggunakan metode voltage measurement atau pengukuran langsung tegangan. Nah, yang selanjutnya berjalan 1963 itu menggunakan metode voltage measurement and threshold in voltage levels. Lalu seiring berjalannya waktu yang kemudian terakhir itu tahun 2017 menggunakan metode accelerating estimation in EPGA. Nah, berdasarkan sejarah evolusi SOC baterai ini, diketahui ketika ada proses charging pada baterai ini, maka penelitian untuk SOC juga akan muncul. Sampai sekarang, metode SOC ini masih menjadi topik penelitian yang terus dikembangkan. Next. Next. Nah, ini merupakan estimasi SOC. Klasifikasinya yang telah dijelaskan dari presentasi-presentasi sebelumnya juga oleh kelompok-kelompok lain. Ada konvensional method, ada pengukuran secara langsung, ada berdasarkan algoritma, dan juga ada metode hybrid, yaitu penggabungan beberapa estimasi SOC. Next. Nah, ini merupakan perbandingan dan tren dan masa depan pada estimasi SOC. Ini tuh menjelaskan ilustrasi perbandingan berbagai metode SOC. Nah, semakin ke kanan, kita akan melihat error estimasi SOC ini pada umumnya semakin besar. Selanjutnya, semakin ke atas, kompleksitasnya akan semakin tinggi. Nah, untuk estimasi SOC secara online saat ini masih terbatas di dalam kotak persegi panjang hijau yang lebar, seperti pada slide. Nah, kemudian diprediksikan bahwa metode estimasi SOC secara online ini di masa depan akan difokuskan pada kotak persegi panjang yang ukurannya lebih tinggi. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa metode machine learning ini menjadi tren utama dalam estimasi SOC, termasuk untuk data yang berbasis big data pada BSS pertama ini. Next. Nah, selanjutnya estimasi SOC BSS berbasis big data ini memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, parameter apa saja sih yang menjadi input? Terus yang kedua itu, bagaimana caranya menentukan ukuran estimasi? Nah, ini belum ada acuan SOC-nya. Yang ketiga, nah bagaimana mengatasi karakteristik baterai yang berbeda-beda? Yang keempat, bagaimana mengatasi data hilang, noise, atau butuh kalibrasi ulang? Nah, yang kelima, bagaimana mengatasi isu capacity, fading, atau degradasi SOH? Next. Nah, selanjutnya, estimasi SOC BSS berbasis machine learning ini yang kelompok kami memiliki beberapa kendala, yaitu yang pertama belum ada SOC acuannya, yang kedua kesulitan implementasi machine learning-nya, dan yang ketiga apa hubungannya dengan estimasi SOC dari hybrid inverter yang digunakan. Next. Di sini kami mengestimasi SOC pada inverter. Jadi menghitung kembali, kan pada inverter itu sudah ada nilai SOC-nya. Di sini kami menghitung kembali. Nah, sehingga prosedur estimasi SOC pada inverter ini
Yang pertama ada ampere hour balancing. Datanya yaitu arus yang masuk, arus yang keluar, dan baterai SOC-nya dan baterai SOC error-nya. Terus yang kedua, full charge recalibration. Nah, nilai 90% ini mengalami boost charging, selanjutnya 95% mengalami full charging, dan 100% mengalami equalization charging. Nah, bagaimana sih rumus menghitungnya? Maka harus diverifikasi hubungan antara arus masuk, arus keluar, total arus baterai, dan faktor charging-nya. Maka itu terbukti atau enggak. Next. Nah, ini merupakan charging control pada inverter. Nah, charging control pada inverter ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama constant current, lalu yang kedua constant voltage. Constant current ini terlihat pada grafik yang berwarna hijau. Jadi yang awalnya arusnya ini stabil, lalu kemudian menurun. Sedangkan yang constant voltage ditunjukkan dengan grafik warna merah yang awalnya rendah, kemudian meningkat sampai dia stabil. Terus ada 3 mode lama waktu saat tahap constant voltage. Yang pertama, boost itu dilakukan selama 120 menit, yang kedua full dilakukan selama 5 jam, yang ketiga equalization dilakukan selama 10 jam. Next. Nah, di sini kita memverifikasi perhitungan inverter yang pertama pada klaster 1. Jadi data inverter itu sudah ada beberapa datanya. Di sini kami menghitung kembali dengan menggunakan metode column counting. Bisa dilihat pada proses discharging pada klaster 1 ini, arus yang keluar yang dihasilkan oleh inverter hampir sama hasilnya dengan yang kami hitung kembali. Dan memiliki error verifikasi yang lumayan kecil. Next. Nah, pada proses charging juga, nilai arus yang masuk dengan akumulasi yang kami hitung tidak jauh berbeda. Walaupun nilai error verifikasinya lebih besar pada saat proses discharging tadi. Next. Nah, selanjutnya kami juga menghitung efisiensi Columbik inverter pada klaster 1. Jadi, untuk menghitung efisiensinya, data SOC discharging itu dihitung dari arus keluaran yang terakhir dikurangi arus keluaran yang pertama. Begitu juga dengan pada saat chargingnya, sehingga data SOC discharging dibagi data SOC charging, sehingga menghasilkan nilai efisiensi sekitar 90,18%. Next. Nah, ini merupakan SOC recalibration inverter pada klaster 1. Bisa dilihat bahwa data dari waktu ke waktunya mengalami naik turun. Nah, ini pada saat naik dia mengalami charge, dan saat turun dia mengalami discharge. Pada saat charging ini dia tidak sampai ke 100%,
karena pada inverter ini sehingga harus discharging yang kemudian charging kembali begitu seterusnya. Next. Nah, ini untuk grafik hubungan timestamp versus SOH pada baterainya atau pada inverternya. Nah, dilihat bahwa pada cluster 1 ini data SOH-nya itu stabil di angka 100 sehingga bentuk grafiknya datar. Nah, untuk pada klaster 2 dia mengalami naik turun dari 100 sampai 140 sehingga sampai hampir mendekati 200. Next. Nah, ini untuk verifikasi perhitungan inverter pada klaster 2. Hampir sama dengan pada klaster 1, nilai pada proses discharging-nya harus keluaran dan yang kita hitung itu nilainya hampir sama dan error verifikasinya sangat lumayan sedikit. Next. Nah, ini untuk proses charging-nya. Hampir sama dengan inverter cluster 1 juga. Nilai arus yang masuk pada proses charging ini dengan yang kita hitung juga tidak, ini error verifikasinya lumayan besar, hampir 1 komaan. Next. Nah, ini untuk efisiensi compounding inverter pada klaster 2 memiliki efisiensi sebesar 95%. Next. Nah, ini estimasi SOC recalibration inverter pada klaster 2. Nah, untuk grafik hubungan timestamp versus SOC-nya pada klaster 2 ini pada awalnya dia mengalami charge and discharge yang kita sebut recalibration pada inverter. Namun, pada beberapa saat dia mengalami over discharge sehingga grafiknya ini menunjukkan pada angka 100 lumayan lama dan turun lagi. Next. Nah, selanjutnya, ini merupakan korelasi faktor dari charging pada inverter. Nah, nilai faktor charging ini tidak konstan. Ada kemungkinan dipengaruhi oleh arus, suhu, tegangan, dan SOC. Nah, belum diketahui bagaimana inverter melakukan perhitungan parameter faktor charging-nya. Nah, berdasarkan plot di samping ini, faktor charging-nya memiliki korelasi yang berbanding lurus dengan SOC, namun berubah-ubah pada setiap siklusnya. Next. Nah, selanjutnya, analisis anomali data pada BSS akan dijelaskan oleh Randy. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang analisis data yang anomali dari data yang tersedia di BSS kami. Oh, share screen dari tempat saya aja, Mbak.
Nah, jadi sumber analisis data untuk BSS Pertamina ini ada database-nya. Yang kami pakai itu dua database. Yang pertama database baterai, yang kedua database hybrid inverter. Nah, database baterai pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas dan akan saya rangkum lagi beberapa hal. Nah, selanjutnya kegiatan kami adalah analisis database hybrid inverter. Untuk mengingat kembali, sistem BSS Pertamina ini tersusun dari 2 klaster. Gambar ini adalah gambar salah satu klasternya. Masing-masing klaster itu ada 6 kabinet. Di dalam setiap kabinet ada 3 modul. 3 modul baterai yang masing-masing 15 baterai disusun secara seri. Nah, setiap klaster itu dihubungkan dengan hybrid inverter masing-masing satu fase, jadi total ada 3 buah. Nah, rencananya analisis hybrid inverter ini kami akan menganalisis dari sudut pandang data inverternya, yaitu misalkan data tegangan eksternal, internal, dan baterainya. Ini diulas kembali beberapa kejadian pada BSS Pertamina itu kalau divisualisasikan dalam tampilnya ada beberapa hal. Yang pertama itu nomor 1 itu ada pengujian beban. Waktu itu pengujian jumlah beban untuk BSS ini berapa, sehingga sempat ada perubahan pembacaan tegangan di klaster 1. Sedangkan klaster 2 ini banyak mengalami failure. Nah, rangkuman saja yang dari data baterai ini, anomalinya ada secara garis besar ada 2, itu gradasi tegangan akibat susunan baterainya. Di dekat katoda dan anoda itu cenderung lebih ekstrim dibanding yang bagian tengahnya. Terus ada juga yang bagian kanan ini anomali suhu. Jadi ada beberapa modul yang suhunya tinggi di salah satu baterai saja. Terutama di bagian belakang. Ini modul berapa ya? Terus ada juga yang karena di dekat modul lokalnya. Jadi modul lokalnya menghasilkan radiasi panas. Gambar kanan ini susunan modulnya. Satu rak itu satu modul, isinya 15 baterai. Kemudian di klaster 2 lebih banyak lagi kegagalannya. Nah, ini beberapa catatan yang muncul dan sebelah kanannya adalah foto-fotonya secara ada baterai kembung di klaster 2 kabinet 5 model 3. Jika dilihat di grafiknya itu yang ada yang ini ada salah satu baterai yang mengalami kegagalan. Kemudian ada juga beberapa baterai yang mengalami under voltage. Salah satu yang berhasil kami dapat dari data inverter ini adalah bagaimana hasil estimasi SOC dari inverternya. Jadi SOC di sini perlu diperhatikan bukan SOC masing-masing baterai. Jadi satu klaster itu dianggap sebagai satu baterai kesatuan bagi inverter, menurut inverter. Nah, jadi ini adalah SOC total dari satu klaster. Yang atas itu klaster 1 sampai tanggal
18 November itu mungkin efek dari pengujian beban. Nah, sesudah itu siklusnya teratur, tidak ada anomali. Dan siklus baterainya dibuat di setting antara 40 sampai 80% VOC. Kemudian di cluster 2, jadi satu cluster dengan satu baterai oleh inverter. Di cluster 2 ini sempat ada beberapa kejadian di mana SOC yang terestimasi oleh inverter itu lebih tinggi daripada SOC maksimalnya, yaitu 80%. Nah, yaitu di sini ada yang sampai mendekati 100%. Artinya di situ ada baterai atau modul atau kabinet yang mengalami overcharge. Nah, kalau dilihat dari polanya, ini kalau kita lihat polanya 1, 2, 3 renggang, terus ini rapat, renggang, terus ini fail besar. Nah, polanya cocok dengan yang ini, di data dari baterai. 1, 2, 3 renggang, terus ada beberapa yang rapat, kemudian ada satu lagi renggang, terus failure masif. Nah, yang dari sini kami sebenarnya ingin menganalisis dari distribusi dayanya, karena baterai inverter ini memiliki 4 mode operasi, yaitu on grid, artinya suplai daya utamanya berasal dari grid PLN untuk mensuplai beban. Kemudian ada off grid. Nah, itu apabila sumber energinya diambil dari baterai, jadi terputus dari PLN. Istilah lain off grid ini isolated sama ini isolated. Sorry. Terus yang ketiga itu hybrid, campuran. Nah, ini menggunakan energi dari baterai dan eksternal. Kemudian ada juga yang keempat itu charging. Charging itu berarti fokus untuk mengisi baterai dari grid PLN atau dari PV juga. Nah, ini adalah istilah beberapa singkatannya. Kemudian diagram ini adalah alur kerjanya, flowchart-nya untuk setiap mode operasi hybrid inverter. Nah, sebenarnya saya sempat baru ini sih kepikiran, mungkin kalau kita perhatikan di sini kan flowchart-nya ada untuk yang on grid di bagian akhir di bawahnya, ada kemungkinan dia beralih ke hybrid mode, ke ISO mode, charging mode, atau kembali lagi ke on grid mode. Maksudnya tuh mungkin untuk analisis lebih analisis keandalannya, analisis operasional kerjanya, mungkin kita bisa memodelkan ini sebagai yang diagram Markov proses gitu, yang ada step 1 terus pindah ke step 2. Mohon maaf nggak sempat saya gambarkan. Nah, mungkin kalau Halo, bentar. Ini agak kurang jelas, putus-putus. udah lama belum Pak itu? Dari mana? Agak deketan aja ngomongnya, kurang jelas. Oh ya. Ya. Nah, gitu. Ya ternyata kena kipas tadi. Jadi mungkin kalau ada analisis lebih lanjut, mungkin kami bisa juga sih sebenarnya melihat analisis keandalannya juga dilihat dari proses Markov-nya. Kan ini misalkan on grid, ada kemungkinan dia
berpindah ke mode hybrid, ke mode island, ke mode charging. Begitupun di mode yang lainnya ada kemungkinan pindah mode. Ya itu baru pikiran, jadi belum sempat di apa ya, baru terlintas ada idenya. Nah, untuk 4 mode operasi ini sebenarnya rencananya tadinya saya mau ngecek distribusi dayanya bagaimana, terutama untuk tanggal-tanggal ini. Cuman setelah saya coba ada beberapa kendala, yaitu dayanya nggak balance antara inverter eksternal sama PLN. Jadi mohon maaf, ini saya cuma bisa sampai sini dulu, mungkin nanti dilanjutin. Ini contoh grafik dari Pak Irsad, sebenarnya Pak Irsad udah pernah nge-share contoh bikin grafiknya di data pakai Excel. Nah, saya nyoba belum banyak juga sih yang dicoba menghitung dayanya untuk yang ke baterai berapa, yang ke PLN berapa, yang ke beban berapa. Nah, kendalanya adalah ada di tabel hybrid inverter itu datanya cuma terbatas sampai segini aja, 05535. Jadi katakanlah untuk bilangan negatif dia tiba-tiba angkanya jadi gede gitu. Nah, ini saya harus koreksi dulu soal ukuran data ini. Kemudian nilai positif dan negatif juga, yaitu terkait ukuran data ini juga, ukuran data integernya itu harus dikoreksi jadinya. Nah, kemudian sebenarnya mungkin lebih ke minta masukan juga dari teman-teman. Kesulitan saya itu mengolah data, ada daya aktif, reaktif, itu dibagaimanakan supaya saya bisa bikin apakah di Pythagoras atau hanya ditambahkan saja. Dan misalkan untuk ada 3 fase tadi, apakah ada yaitu hanya sekedar ditambahkan atau ada faktor yang harus saya cari atau bagaimana. Nah, itu jadi kendala utamanya dalam analisis data ini, karena kalau data yang baterai kan ya udah tegangan, temperatur, 2 besaran itu aja meskipun ada banyak. Tapi kalau hybrid inverternya cuma 2 cluster, tapi parameternya, variabelnya ada macam-macam, ada banyak. Nah, itu saya masih kesulitan sih, masih kebingungan di situ. Nah, itu yang baru saya kerjakan. Ya, itu sekian yang dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Mohon masukan dari teman-teman kalian. Oh, jika ada yang ingin bertanya. Oke, silahkan. Itu ada pertanyaannya tuh, banyak. Baik, saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Mas Bagas dulu. Yang dimaksud dengan thermal runaway apa dan penanggulangannya seperti apa? Seperti yang sepemahaman saya, thermal runaway itu adalah satu keadaan di mana kondisi baterai itu tiba-tiba menimbulkan panas yang secara terus-menerus dia semakin bertambah. Nah, penyebabnya itu Halo? Halo, kok ngilang? Halo? Ya. Iya. Jadi yang bisa pada baterai lithium ini sering terjadi kegagalan, yaitu thermal runaway, di mana thermal runaway ini adalah keadaan di mana suatu baterai itu semakin lama semakin meningkat suhunya.
Untuk penanggulangannya itu sendiri, kalau yang saya ketahui sampai sekarang ini adalah lebih ke maintenance-nya, karena thermal runaway ini lumayan isu penting untuk mempengaruhi daya baterai. Jadi kalau emang udah kejadian thermal runaway ini, berarti saran terbaiknya sih yang saya baca adalah replace the baterai katanya. Dan setelah itu nantinya melakukan monitor dan harus benar-benar hati-hati. Namun kalau untuk secara teorinya saya masih kurang paham, masih belum paham. Namun yang saya tahu sih kayak gitu kalau udah terjadi thermal runaway, karena benar-benar sepenting itu permasalahannya. Gimana Mas Bagas, ada tanggapan? Jadi bedanya sama overheating apa? Sama overheating? Maksudnya sama-sama panas atau memang kalau thermal runaway itu berarti udah indikasi dari si baterainya udah rusak atau gimana itu? Kalau yang saya tahu thermal runaway itu menandakan udah rusak sih Mas. Katanya sih harus diganti kalau udah thermal runaway gitu. Oh, makanya si suhunya naik terus gitu ya? Ya, naik terus. Kalau overheating mungkin lebih ke dia tiba-tiba panas, namun belum baterainya masih dapat bekerja dengan baik gitu. Ini dari referensi yang saya baca sih kayak gitu, Mas. Oke. Oke. Pertanyaan Pak Dede, penentuan urutan ranking kegagalan berdasarkan apa? Apakah setiap sistem dapat berbeda-beda identifikasi dan urutan rankingnya? Mungkin boleh itu ke FMEA-nya, Mas, di next. Penentuan ranking dari FMEA itu sendiri sebenarnya adalah, jadi misalkan kita punya 5 kegagalan. Nah, 5 kegagalan itu setelah ditentukan nilai occurrence, severity, dan detection-nya, kemudian dihitung nilai RPN-nya, risk priority number, dengan mengalikan. Misalkan ini kegagalan SCADA server, occurrence-nya 3, severity-nya 7, detection-nya 4, dikalikan dapatnya nilai 84. Nah, nanti untuk ranking ini setelah semuanya dikalikan, baru di ranking mana yang paling nomor 1, nomor 2, sampai nomor 5 misalkan. Nah, nomor 1 berarti menandakan bahwa dia butuh maintenance sesegera mungkin. Nah, sebenarnya nilai RPN ini nanti juga mempengaruhi ke maintenance-nya, yaitu ada 3 maintenance yang akan berpengaruh. Misalkan jika nilai RPN-nya lebih dari 300, maka yang harus kita lakukan adalah predictive maintenance. Jika nilainya adalah antara 200 sampai 300 adalah preventive maintenance. Nah, namun jika di bawah 200 maka yang dilakukan adalah corrective maintenance. Seperti itu. Berarti untuk semua sistem itu akan berbeda-beda identifikasinya. Nanti tergantung bagaimana penentuan dari severity, occurrence, dan detection-nya. Gitu. Bagaimana Pak Dede? Halo Pak Dede. Iya, ya makasih. Tadi nggak kelihatan pengaliannya. Ya, makasih. Di slide 10, apa penyebab temperatur tidak merata? Kondisi yang ini ya Mbak Heni. Di slide 10, Mas. Pemahaman kami, jadi BESS Pertamina itu kan satu modulnya itu disusun 15 sel baterai. Nah, untuk BMS itu sendiri, baterai manajemen sistemnya itu dipasang di dekat sel 15. Jadi, sehingga terjadi ketimpangan suhu karena sel 15 akan terjadi ada pengaruhnya dari BMS, sehingga menyebabkan suhu sel 15 itu cenderung lebih tinggi dibandingkan suhu lainnya. Nah, keadaan ini yang menjadi alasan juga kenapa TMS dimasukkan sebagai mode kegagalan. Karena TMS ini dia bekerja pada kabinet. Kabinet itu terdiri dari 3 modul dan atau 45 sel baterai. Nah, sedangkan kenyataannya tiap sel itu ada terjadi ketimpangan suhu. Jadi makanya
perlu mungkin untuk TMS itu sendiri perlu dilakukan modifikasi atau bagaimana gitu, atau pensusunan dari baterai atau peletakan dari BMS di modul agar tidak terjadi kesetimbangan suhu. Gitu. Gimana Mbak Heni? Halo, Mbak Heni. Selanjutnya, pertanyaan dari Hilda. Di antara part kegagalan yang telah dijelaskan tadi, part yang mana yang paling berbahaya atau riskan, dan di logika FTA tadi ada 2 simbol yang tidak digunakan, itu biasanya digunakan saat kejadian seperti apa? Dari ranking tadi itu, dari FMEA, tabel FMEA itu sebenarnya sudah di ranking bahwa nilai 1 itu terjadi pada keadaan baterai kembung. Karena dia potensial efeknya itu adalah meledak. Dan juga pada 6 Februari kemarin itu sudah dilakukan inspeksi ya namanya, dilakukan ke base Pertamina oleh PRSYAT dan teman-teman di lab ME bahwa baterai meledak ini disebabkan karena over voltage dan lain-lain, dan itu lumayan riskan karena juga sesuai dengan itu FMEA-nya, ranking FMEA-nya gitu. Dan di logika FTA tadi ada 2 simbol yang tidak digunakan, itu biasanya digunakan kejadian seperti apa. Kalau yang saya tahu untuk FTA itu sendiri kan ada beberapa logika. Nah, jadi penggunaan logika ini nantinya bergantung kepada kejadian yang akan kita gunakan. Misalkan, saya contoh mungkin kejadian A itu disebabkan oleh B dan C, berarti menggunakan logika N. Namun kalau salah satunya berarti menggunakan OR. Nah, juga ada keterangan kalau misalkan seperti ini, undeveloped event ini tidak digunakan karena ini kejadian itu nggak bisa udah nggak tahu lagi akar kegagalannya kenapa gitu. Berarti digunakan ini, lalu misalkan atau ada sambungan, misalkan sambungan ke halaman lain untuk penjabaran FTA-nya menggunakan transfer event gitu. Jadi sebenarnya penggunaannya itu tergantung ke kegagalan dan bagaimana analisa dari engineer itu sendiri untuk menentukan kegagalannya. Seperti itu. Kalau emang udah nggak bisa lagi, berarti menggunakan satu logik yang untuk menunjukkan bahwa itu kegagalannya tidak bisa diidentifikasikan lagi. Seperti itu. Gimana Hilda? Evan, makasih. Oke. Dan pertanyaannya Mas Ramadi, apakah desain base ada yang berubah setelah dilakukan FMEA? Kalau yang kami tahu, mungkin untuk baterai, kemungkinan baterai ada yang diganti karena ada baterai kembung tadi, Mas. Atau mungkin nanti untuk saran dari TMS itu sendiri, ada modifikasi biar ketidakseimbang suhunya pada sel baterai di modul bisa diperhatikan, bisa dikonsider. Jadi mungkin next untuk desain base-nya bisa ditindaklanjuti dari kegagalan ini gitu. Oke. Terima kasih. Ada yang distribusi temperaturnya tidak merata itu ya? Iya, Mas. Oke, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Selanjutnya, Mbak Dea. pertanyaan dari Adita. SOC acuan itu maksudnya gimana? Jadi, SOC acuan itu metode apa untuk estimasi SOC pada inverter ini? Kalau kita menggunakan metode kolom counting, itu kan datanya sangat banyak. Tidak memungkinkan untuk menggunakan kolom counting. Nah, nyambung dengan pertanyaan Heni, menggunakan machine learning pun kita masih kesulitan untuk, jadi kan machine learning itu kalau ke Python itu menggunakan library-nya. Nah, untuk inverter itu kita masih kesulitan. Jadi kan ini inverter bukan baterai.
untuk di machine learning Python, kita masih kesulitan library-nya. Bagaimana Adita sama Hendy? Yang SOC acuan itu maksudnya SOC yang udah ada atau gimana maksud atau library? Gimana maksudnya? Atau apa? Maaf, suaranya putus-putus. SOC acuan itu apakah butuh data SOC dari sebelumnya atau tadi yang dia bilang library, gimana kalau library itu maksudnya? Oh, Apakah SOC dari acuan library-nya itu tuh emang butuh? SOC Hendy mau jawab? maksudnya ini, jadi kalau kita mau pakai kan berdasarkan paper, alangkah bagus kalau big data untuk BSS ini diestimasi secara online. Nah, kalau di grafik ini kan kotak yang hijau ini ya, yang paling bagus di dalam kotak. Kalau di luar itu dia nggak bisa online. Nah, kalau yang di dalam kotak ini bagusnya apa? Machine learning atau ECM. ECM itu electrical equivalent circuit model. Nah, kira-kira yang bisa dijadiin acuan kalau misalkan kita contohnya pakai machine learning. Nah, contohnya ini dari papernya Pak Irsad. Nah, SOC acuan itu pakai counting. Jadi pakai metode lain yang kita hitung lebih mudah. Karena untuk machine learning, SOC acuannya itu digunakan untuk menghitung error dari model yang dihasilkan machine learning. Jadi untuk data latih. Nah, sedangkan kita datanya itu belum punya SOC acuan yang pakai kolom counting ini. Jadi kalau kita mau bikin yang machine learning ya kita harus punya dulu SOC acuan. Sedangkan untuk bikin SOC acuan artinya pakai kolom counting itu datanya lumayan banyak dan kita agak kesulitan memulainya gitu. Jadi kita belajar dulu bagaimana SOC acuan yang baik kalau untuk metode kolom counting. Jadi makanya dilanjutkan dengan pembahasan SOC kolom counting yang dilakukan oleh inverter. Yang sebenarnya prinsipnya sederhana. Kolom counting dilanjutkan dengan kalibrasi ketika full charge. Jadi untuk ini Mbak, untuk nantinya untuk ukuran estimasi kita tuh sudah lumayan atau belum gitu. Maksudnya acuan tuh. Oke, berarti emang harus ada atau dinernya gitu ya? Iya, patokan. Iya. Siap. Kalau misal ya. pakai misal nih pakai apa namanya dari baterai yang kemarin kita estimasiin yang dibagiin satu-satu itu. Nah kalau misalnya dari situ kira-kira diperkirakan untuk jadi SOC acuannya itu yang kita hitung pakai counting itu misalnya ya? Nah itu saya kurang tahu sih, karena kan kalau yang kita di baterai kecil-kecil itu kan beda juga jenisnya sama baterai ini. Apakah bisa gitu lintas jenis baterai dijadikan acuan? Kayaknya sih nggak bisa ya, harus ya pakai yang ini juga gitu. Nggak bisa karena kan ya pertama jenisnya juga harus kalau misalnya sama. jenis baterainya juga ini. Ya jadi mungkin idealnya gitu baterai setiap modul yang ada di BSS ini
misalnya jadi satu yang sebutlah SOH-nya tuh masih mendekati 100%, ya kita uji juga dengan charging discharging, kemudian dengan metode column counting atau misalnya regresi derajat sekian. Nah, itu yang jadikan data acuan. Oke. Di rumah Adita banyak burung ya. Kedengeran. Padahal banyakan kucing daripada burung. Kayak di hutan. Selanjutnya, pertanyaan Henny tadi udah disinggung sama Trendy. Bagaimana nih? Iya, jadi ya untuk kalau kita mau mengarahkan ke machine learning yang mana itu metode estimasi populer terkini gitu, yang menonjol gitu lah zaman sekarang untuk big data, itu pertama kendalanya ukuran errornya bagaimana kita menentukannya, belum ada SOC acuan. Terus yang kedua itu kesulitannya, maksudnya kami pribadi masih belum paham tentang machine learning sebenarnya, cara pakai library Python dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ketiga ini apa hubungannya dengan ini? Ya maksudnya tadi sih yang SOC yang untuk inverter yang dilakukan oleh inverter itu sebenarnya SOC untuk satu kesatuan inverter itu satu kesatuan cluster. Nah, itu kan total ya, SOC total. Sedangkan estimasi SOC per baterai yang dimaksud di sini itu mungkin berbeda juga karakteristiknya. Per individu itu berbeda dibanding total. Meskipun tadi ada beberapa karakteristik yang di individu kelihatan, di total juga kelihatan. Misalkan yang ini tadi. Nah, totalnya, ini kan totalnya ya, total cluster 2. Nah, yang ini per individunya itu kelihatan juga, profilnya ada kemiripan gitu. Nah, apakah ada hubungan lain? Nah, itu kita belum tahu karena analisisnya sebenarnya belum selesai. Pertanyaan selanjutnya dari Bagas, mengapa SOH bisa lebih dari 100%? Proses kalkulasinya bagaimana? SOH. Menurut saya, mungkin inverter pada klaster 2 ini kalibrasinya mengalami error pada sensornya atau mengalami kegagalan. Kalau dari buku manualnya juga sebenarnya nggak begitu dijelasin sih cara menghitung SOH-nya si inverter itu. Jadi ini sifatnya kami hanya melaporkan aja ada yang aneh gitu. Ketika SOH diplot, ternyata malah naik terus gitu kan. Harusnya kan nggak mungkin gitu. Apakah ini karena harusnya mirror, harusnya berkurang itu kebalik tanda atau gimana? Saya juga kurang paham. Dan itu yang cluster 1 kenapa 100? Ya. Itu dapat grafik yang itu ngitungnya dari maksudnya dari inputnya data apa aja itu? Ya ini hanya ya udah kita langsung plot aja SOH dari inverter itu. Nah. Oh jadi memang di inverternya tuh udah ada data SOH gitu? Iya. Udah ada. Oh, oke.
Tapi yang kenyataannya malah di klaster yang kedua tuh malah naik terus ya. Nah, iya. Ya mungkin ada kaitannya dengan failure clusternya itu juga. Iya, kita belum bisa narik kesimpulan. Oke. Itu sumbu action juga bukan SOH. Itu SOC error. Sumbu Y. Oh iya. Oh iya, itu bukan SOH ya, tapi yang klaster 2 tuh SOC error. Kayaknya salah Itu ngeplot ini. sebenarnya SOH, cuma lupa ganti nama kayaknya. Emang SOH-nya di database 120, 160 gitu? Iya, Pak. Iya, Pak, kalau di klaster 2. Ya mungkin ada negatif. Kalau negatif kayaknya beda kan. Oh iya, maaf Pak, itu yang klaster 2 emang nilainya SOH, saya lupa ganti. Nilainya sampai 170-an tadi. Sampai 170-an. Maaf, itu harusnya emang SOH. Iya. Sumbunya. Berarti ada kesalahan kalau settingan kalau melebihi itu. Mungkin itu tuh ngurangin harusnya ya. Iya. Kan data Iya. ini kan datanya data dari Modbus. Data Modbus itu adalah unsigned integer. Jadi nggak ada bisa negatif. Oke, ya. Makanya harus kalau negatif tuh beda ininya. Pembacaan bitnya harus dibenerin berarti ya. Ini yang versi baru malah jadi Modbus. Kalau versi lama tuh udah JSON, jadi kita nggak perlu interfacing lagi. Versi baru malah dihilangkan JSON-nya. Oke ya, ini data Excel muncul ya, Pak? Muncul. Nah ini kan SOH-nya udah ada nih data dari user. Ini kalau kita lihat emang datanya nggak ada bahkan dari 100. Oke, kembali lagi ke slide. Selanjutnya Mas Langgam lagi ya. Ada 3 buah hybrid inverter. Inverter ketiga nyambung ke klaster mana? Oh, maksudnya mana ya gambarnya? Ini kan ada 3 nih. Ini satu kesatuan ini, masing-masing ngurusin satu fase. Jadi ini gambar satu klaster gitu, Mas. Oh, jadi ngegabung ya. Jadi bukan inverter yang satu khusus buat di klaster 1, yang kedua klaster 2, tapi ngegabung dulu di satu bus gitu ya? Iya. Enggak menggabung. Jadi gimana? Ini 3 fase. Jadi gambarnya. 3 fase mah nggak ngegabung tuh. Bukan, maksudnya di DC busnya atau gimana itu? Gabungnya? Oh, yang DC busnya yang ngegabung satu cluster. Kalau DC busnya ngegabung satu cluster. Tapi kalau AC busnya yang nggak gabung lah. Oh iya, jadi si masing-masing input DC dari hybrid inverter itu ngambil dari bus yang sama berarti itu? Itu gambarnya kan. Oh iya. Karena ini kan satu masternya. Yang versi baru bisa kayak giniin, jadi jadi nggak perlu dipisah gitu baterainya satu-satu.
Jadi DC busnya cukup aja satu gitu. Masuk ke setiap cluster, ke setiap inverter. Jadi pembacaannya juga cuma dari master doang. Berarti tuh ngatur setiap fasanya tuh dari masing-masing IED inverternya? Enggak, langsung dari masternya doang. Master yang satu jadiin master berarti cukup ngatur dari yang itu? Iya. Oke, ya. Pas setting di itunya ya, setting pertama kali di webnya ya? Oke. Ini untuk gambarnya Mas, kontainernya. Kalau di ini, tampak atas, tampak serong. Muncul nggak ya? PDF? Muncul. Oh iya. Muncul. Nah itu. Jadi itu tadi foto cuman, gambar tadi cuman satu sisi aja. Oke. Sebentar. Itu tuh 3 inverter tuh untuk satu cluster atau untuk 2 cluster? Satu cluster. Oh, jadi cluster 2 ada 3 inverter lagi? Iya, di sebelah sini. Oh, iya. Jadi simetris. Oke. Mau jualan kontainer base? Tahun ini kita mengevaluasi base dan membuat desain yang lebih kecil per kabinet. Mana tahun ini? Iya. Jadi lebih kecil itu ke mana berarti? Hah? Lebih kecil berarti semana? Ya lebih kecil, satu fasa. Tapi dibikin ya dibikin kayak kontainer gitu. Tapi cuma untuk satu fasa gitu. Jadi isinya cuma satu hybrid inverter, mungkin beberapa kabinet, dibikin packing untuk ya menghidupi bisa satu SPBU. Kalau di SPBU-nya ada PLTS. Tapi sayangnya belum mulai. Kapasitas berapa per kabinet? 40 satu sistemnya, 40 kWh. Kalau yang kontainer itu kan, yang kontainer base itu 172. Nah, tinggal dibagi 4 aja gitu. Jadi kalau 40 kWh cuma satu kabinet sebetulnya. Iya. Satu kabinet doang. Jadi lebih simpel ya? Iya, satu kabinet, satu hybrid inverter, langsung aja. Itu jadi kayak power wall lah, cukup. Power paling wall yang itu cuma 5 yang kW. 6 kW atau 8 kW itu ya, yang hybrid inverter. Iya. Jadi aja power wall gitu kan. Jadi bisa jualan power wall. BME gitu. Harusnya udah mulai 1 April kemarin. Tapi karena sedang lockdown, dana Pertamina-nya sedang dipotong 30%. Iya. Semua diundur institusi juga ya. Di PKT dipotong juga nggak? Belum, kita Pertamina mah kegiatan-kegiatan dipotong 30% semua. Iya, karena mungkin udah di Jakarta udah banyak ini ya kasus. Iya, inspeksi presiden untuk dipotong 30%. Tapi dialihkan ke ini ya, ke fintech ya. Iya. fintech prakerja. Amarta, Ruang Guru, gitu. Ruang Guru. Jago yang ngoprek proyeknya.
Yang lain dipotong, ini dapat melimpah ruah. Harusnya nggak apa-apa lah, harga minyak juga lagi turun, tapi bensin tidak turun kan? Iya, udah dapat untung gede tuh Pertamina. Jadi gimana ini, gimana? Itu masih ada pertanyaan tuh. Fitonia juga belum nanya nih. Untuk analisis FMEA tadi, bagaimana cara menentukan angka-angka? Ini tadi ya udah ya. Cara menentukan angka-angka. Mungkin yang pertanyaan yang ini lebih gimana per itunya, nilai per komponennya yang occurrence-nya, severity-nya, itu kan kalau yang tadi pertanyaan sebelumnya tuh ke yang totalnya. Ini yang per si aspeknya. Ya. Untuk nentuin nilai itu ya, oh ya, ada standarnya sih Yud sebenarnya. Terus kalau yang sepemahaman saya yang emang di perusahaan, mungkin nanti Mas Ramadi bisa bantu Mas. Kalau yang saya tahu itu ada diskusi gitu, nanti penentuan engineering judgment-nya itu dari bagaimana udah tinjau ke lapangannya gimana, nah nanti disesuaikan untuk range 1 sampai 10-nya. Tapi biasanya untuk tiap perusahaan juga punya standar masing-masing. Mungkin standar untuk oil dan gas punya standar juga, dan untuk baterai harusnya juga ada gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau yang untuk base FMEA ini hasil dari diskusi kami aja sih, harusnya juga ada diskusi ke yang terjun ke lapangan di lab FE mungkin kayak gitu. Mungkin ada Mas Ramadi mau nambahin Mas kalau di perusahaannya gimana? Iya, benar, sama. Memang harus melibatkan banyak pihak. Ini kan manajemen risiko masuknya. Iya, jadi harus banyak juga ya Mas ya untuk teman orang-orang yang menentuin angka-angkanya ya Mas ya. Iya. Ya, kayak gitu sih Yuda. Gimana Yud? Pertanyaannya apa emang? Nentuin angka-angka di occurrence severity-nya Mas. Oh iya 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 iya, kesepakatan intinya, kesepakatan bersama. Ini juga kan ada contoh tabel ininya ya, penentuan nilai. Ada yang sebagian itu sifatnya kualitatif, ada yang sebagian kuantitatif juga. Misalkan occurrence, ini ada probabilitasnya berapa, nah ini ukuran kuantitatif. Ada juga yang kualitatif, yang mungkin dikatakan tanda kutip bikin berantem, itu yang kualitatif ini ya. Jadi bisa apa ya, bisa apa ya, beda kalau pendapatnya dari engineering judgment-nya juga beda-beda. Apakah itu yang dimaksud Yuda? Oke. Ini topik yang paling menarik karena apa, kita udah punya data gitu kan, jadinya enak gitu kalau pakai data lapangan tuh. Ya ya untung sebelum kita lockdown udah punya data nih. Dan ya sekarang pun satu kabinet itu posisinya lagi di Jerman lagi. Nggak bisa dibawa pulang. Lagi asalnya kan mau pameran bulan April di Jerman, tapi nggak jadi. Nah, sampai sekarang satu kabinet nggak pulang gitu. Jadi sekarang tuh di sana ya nggak dioperasikan sama sekali juga. Yang di Bosch bukan? Bukan, ini mah yang di Pertamina RTC Pulau Gadung. Kalau pameran itu yang apa? Yang di Jerman tuh pameran renewable energy lah tiap tahun. Jadi tahun ini ditiadakan pamerannya, langsung mundur tahun depan.
Jadi sebetulnya hasil kajian analisis ini sebetulnya bisa ditindaklanjuti untuk penelitian, bisa ditindaklanjuti untuk bikin paper gitu kan. Sebab data-data ini kan data real gitu. Dari data-data real ini bisa menjadi beberapa topik kajian gitu. Nanti mungkin ya bagusnya ada yang melanjutkan gitu kan. Oke. Maka ada pertanyaan, komentar yang belum bersuara, silahkan. Semuanya udah bersuara ya, kecuali Diana ya. Ayo, ada komentar? Oh iya, nanti jangan lupa ya, saya udah bikin ini apa, link untuk pendataan peneliti di LabME. Jadi nanti masing-masing ngisi gitu, ya untuk mendata lah topik-topiknya apa, jadi bisa saling lihat topiknya masing-masing, kalau ada yang mirip-mirip gitu, jadi bisa saling diskusi gitu kan. Terus gimana kondisi, ya ini di luar kuliah ini, tapi sekalian aja gimana kondisi pengerjaan TA atau tesis, dan kira-kira kebutuhan ke depannya kayak gimana gitu. Nanti diisi ya di linknya. Nah ini juga berkaitan tadi big data analitik gitu kan, ya dalam waktu dekat ya LabME mau nyewa platform big data yang lebih besar. Kan asalnya kita punya infrastruktur as a service saja. Nah, kita nanti mau sewa yang platform big data gitu. Ya, kalau nggak di AWS, kita pakai yang Google Cloud. Nah, di sana kan ada untuk library machine learning gitu. Kemudian library untuk ya bisa untuk estimasi SOC atau prediksi apa, remaining useful lifetime, atau prediksi aset juga bisa di sana. Nah, mungkin nanti bisa dimanfaatkan lah untuk pengerjaan tugas-tugas TA sama tesis. Oke. Ada lagi pertanyaan? Enggak? Gimana? Apa dibebas tugaskan ini? Sudah bebas tugas belum? Halayak ramai. Sudah. Bebas. Ya kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya nanti tinggal bikin laporannya aja ya. Oh iya, bentar. Info. Ya udah ditutup dulu aja tuh. Baik, terima kasih perhatiannya. Terima kasih Pak Irsyad dan teman-teman atas saran dan masukannya dan pertanyaannya juga. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan yang seperti yang kami sudah sampaikan ada kekurangannya banyak. Mohon maaf belum bisa menampilkannya pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk laporan itu jadi sama seperti yang lain, seperti kuliah yang lain. Jadi ini laporannya seperti yang sebelumnya, tapi nanti yang dikirimkan adalah PPT presentasi 2, PPT presentasi 3, laporan lengkapnya dalam format IEEE A4. Kalau ada source code, baik itu yang
pengembangan BMS sama estimasi SOC dilampirkan saja, dikirim gitu. Dikumpulkannya sebelum tanggal 22 Mei. Jadi 1 bulan dari sekarang. Mantap. Jadi ya harapannya biar bikin yang sebagus-bagusnya lah. Jadi biar nanti rencana kita kan punya ya platform big data lah. Jadi laporan-laporan nanti bisa kita simpan di cloud gitu kan. Nanti kalau ada butuh orang yang akses, ada yang download hasil laporannya rapih gitu kan. Jadi harapannya ke arah sana gitu. Jadi dibuat serapih-rapihnya sekalian mencoba ini formatting belajar IEEE gitu. Jadi ya mungkin aja nanti kan dari laporan ini tinggal konversi ke bahasa Inggris. Kalau bagus kan tinggal konversi bahasa Inggris, bisa disubmit ke conference atau ke jurnal kan. Nah ya harapannya ke arah sana gitu. Nah, jadi ya 1 bulan lah kita habiskan, santai juga nih. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, Mangga? Minggu depan tim Bagas dan tim Dita yang terakhir ya. Siap. Ya, Kang. Nggak ada pertanyaan? Kalau gitu kita cukupkan saja ya kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yo.